Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, terutama channel YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah di program podcast KPU Jateng. Dan untuk episode kali ini bersama dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng kali ini kita sudah hadirkan tamu yang tentunya sangat spesial untuk kita, apalagi menjelang hari pemungutan suara Pilgub Jateng 2024 nanti di tanggal 27 November 2024. Jangan lupa ikuti terus bincang-bincang kita bersama dengan tamu kita spesial yang sangat spesial hari ini untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan Pilgub Jateng 2024. Beliau merupakan salah satu pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan spesialnya episode kali ini kita sudah hadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Handi Triuciono. Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya, selalu Pak, ya. Di tengah tahapan yang semakin mendekati hari H. Betul. Perlu menata hati dan pikiran untuk supaya diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam prosesnya. Sekali. Terutama untuk penyelenggara dan pemilih tentunya, pemilih ada. Ya. Bapak, untuk Pilgub Jateng 2024 yang spesial adalah keserentakan terutama di Indonesia. Menurut Bapak bagaimana dengan keserentakan yang sekarang ini dialami oleh teman pemilih terutama di Jawa Tengah, Bapak? Iya. Jadi memang karena kita menjalankan regulasi sebagaimana undang-undang, pelaksanaan pemilu dan pilkada ini kebetulan jatuh di tahun yang sama. Sehingga memang untuk tahapan pilkada kali ini misalnya tahapan awal itu dimulai dari bulan Januari. Ya. Nah kemudian nanti goalnya adalah di 27 November 2024 di mana kita akan berikan suara untuk pemilihan kepala daerah. Sehingga memang praktis kita sebagai penyelenggara itu tidak punya waktu banyak untuk bersantai-santai setelah pelaksanaan pemilu, karena di saat yang sama secara paralel pun kita menjalankan tahapan yang ada di pilkada. Gitu ya. Nah kemudian yang perlu kami sampaikan juga ke masyarakat teman pemilih bahwa pilkada ini kita persiapkan sejak di bulan Januari, kemudian di tahap persiapan itu dari mulai perencanaan program dan jadwal, bagaimana kita mengelolanya, termasuk kita mengkomunikasikan dengan pemerintah daerah dalam hal perencanaan ini, bahwa pembiayaan di pilkada serentak ini adalah dari pemerintah daerah provinsi dan juga pemerintah daerah kabupaten kota dalam bentuk NPHD atau hibah daerah. Nah, yang perlu difahami bahwa dari segi persiapan ini kami juga merencanakan kegiatan-kegiatan di dalam tahapan-tahapan yang sudah disusun oleh KPU RI. Nah, pada prinsipnya bahwa pilkada ini ada dua grand design. Yang pertama tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Nah, untuk tahap persiapan seperti yang saya sampaikan tadi dari segi anggaran, program dan kegiatan yang kemudian di breakdown kepada sub-sub kegiatan, sehingga di tahapan persiapan ini kita memiliki output berupa daftar pemilih misalnya begitu, DPT yang kita tetapkan di bulan Agustus oleh KPU Kabupaten Kota, kemudian juga perencanaan detail dari seluruh tahapan yang kemudian di aspek pelaksanaannya dimulai dari pendaftaran calon, kemudian tahapan verifikasi, pemeriksaan kesehatan dan sampai penetapan calon. Dan kemudian ada tahapan pelaksanaan itu ada yang namanya tahapan kampanye. Ada beberapa di tahapan kampanye yang merupakan bagaimana calon-calon ini menyampaikan visi misi program. Ada metode-metode kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon dan juga difasilitasi oleh KPU. Baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. Fasilitasi itu misalnya terkait dengan alat peraga dan bahan kampanye, dan juga salah satu yang mungkin kita saksikan bersama
terkait dengan fasilitasi melalui debat publik antar pasangan calon. Iya, betul Nah, sekali. setelah itu kemudian kan ada proses kampanye ini berakhir 3 hari sebelum pemungutan penghitungan suara, jatuh pada masa tenang. Nah, di masa tenang ini tidak ada aktivitas kampanye apapun yang dilakukan oleh siapapun. Dan kami berharap bahwa hal ini juga bisa dipahami oleh masyarakat pemilih, teman pemilih yang sudah punya pilihan. Karena di masa tenang ini kami memberikan kesempatan bagaimana menimbang-nimbang calon yang akan dipilih. Dan juga tidak ada aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu proses masa tenang ini. Salah satunya adalah bagaimana kita mengerem untuk tidak menyebarkan misinformasi, disinformasi maupun berita hoax. Nah, sehingga nanti pada saat tanggal 27 kita memiliki kejernihan pikiran dalam menentukan pilihan. Begitu Mbak Nunung kira-kira. Dari tahapan persiapan sudah melibatkan banyak pihak untuk menyusun rencana, dan tentunya juga ada peran teman pemilih di sana untuk di tahapan perencanaan Bapak ya tentunya. Kemudian masuk ke tahapan pelaksanaan. DPT Jawa Tengah berapa ya Bapak? 28.420.000 sekian gitu ya. Jadi 28 juta kita memiliki jumlah DPT yang nomor 3 terbesar di Indonesia. Kemudian juga kita punya TPS 56.812. Tersebar di 35 kabupaten kota. Ya, jadi dengan komposisi yang sedemikian besar, saya berharap bahwa kita punya catatan bagus di dalam pelaksanaan pemilu 2024. Mudah-mudahan dari aspek kontestan itu juga kira-kira bisa mematuhi segala ketentuan dan regulasi. Dari aspek pemilih juga kita berharap antusiasme terhadap pelaksanaan pemilu serentak kemarin akan berulang atau jauh lebih baik, atau partisipasinya kita harapkan semakin meningkat. Kan gitu kira-kira. Ya. Kalau dilihat banyak teman pemilih nih Bapak berpendapat bahwa Pilgub Jawa Tengah berasa Pilpres gitu. Jadi magnet teman pemilih banyak yang tertuju ke Jawa Tengah gitu. Menurut Bapak nih, apakah ini juga salah satu partisipasi teman pemilih dalam Pilgub Jawa Tengah atau bagaimana nih Pak? Iya. Jadi saya sering menyampaikan ke teman-teman bahwa karena memang menurut pandangan beberapa pihak bahwa fokus perhatian di pilkada serentak ini banyak ke Jawa Tengah, ya. Kemudian juga ini dibuktikan juga dari bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, dan juga perhatian dari pemerintah pusat, dan juga ketika kita melakukan fasilitasi debat misalnya. Jadi 3 kali debat itu kita partisipan untuk melihat debat melalui channel YouTube saja misalnya begitu, itu kan sampai hari ini tidak tergoyahkan kita yang paling banyak viewernya di antara KPU provinsi yang lain. Nah tentu ini sisi positifnya adalah bahwa ini adalah metode debat yang kita tawarkan ini salah satu bentuk pendidikan politik. Nah ketika kemudian itu menjadi bagian dari pendidikan politik, tentu kami menganggap bahwa masyarakat ini cukup antusias untuk mengikuti apa yang kita berikan fasilitas, termasuk ke peserta maupun ke pemilih, memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk dapat setidaknya menjadikan pertimbangan-pertimbangan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang substansial. Nah, kalau statistiknya seperti itu, kita juga berharap bahwa teman pemilih pun nanti juga mempersiapkan dengan baik bagaimana menggunakan hak pilih dengan benar di TPS, gitu. Terutama ini ya. Tapi alhamdulillah Pak, 3 debat berjalan lancar. Alhamdulillah. Dan ini ya, semoga aja sih teman pemilih juga bisa mengambil apa saja yang menjadi visi misi pasangan calon yang nantinya akan dibawa menjadikan pilihan begitu. Siap. Ya jadi gini. Debat yang kita fasilitasi itu kan pertama support tentu dari pemerintah provinsi yang memberikan alokasi pembiayaan yang cukup untuk pelaksanaan debat. Kemudian yang kedua, kooperatifnya paslon dan tim paslon untuk memahami betul bahwa metode ini yang paling efektif untuk
menyampaikan visi misi program dan penajaman. Kemudian yang ketiga tentu ini memudahkan pemilih untuk dapat mendapatkan informasi. Nah, 3 hal ini kemudian menjadi semangat spirit kita untuk memberikan yang terbaik, memberikan fasilitasi yang tidak mubazir. Tidak hanya menggugurkan kewajiban bahwa kita sudah memfasilitasi, tetapi menjadi bagian termasuk di tim sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah, teman-teman komisioner, menjadi bagian passion kita bahwa ini adalah wajah kita, bagaimana kita melakukan fasilitasi bentuk dari sebuah profesionalisme dalam melayani, baik itu melayani peserta pemilihan maupun melayani pemilih untuk mendapatkan haknya terhadap informasi yang diperlukan. Di samping juga kita juga memberikan informasi-informasi di media sosial, di laman JDIH kita, di website kita, dan lain sebagainya untuk memperkaya dan mengedukasi teman-teman pemilih dan juga masyarakat luas. Ini juga untuk menjadi counter terhadap misinformasi dan disinformasi yang bisa jadi akan tidak terimbangi kalau kita tidak memberikan informasi yang A1 dari penyelenggara. Kira-kira begitu, Mbak. Ya, kita juga harus terima kasih juga ke teman pemilih yang sudah selalu nonton nih, memantau perkembangannya melalui channel YouTube KPU Provinsi Jawa Tengah yang tentunya adalah saluran resmi di mana kita bisa menyampaikan informasi yang akurat terkait dengan penyelenggaraan Pilgub Jateng di 2024. Bapak, terkait dengan tahapan mungkin yang saat ini sedang berlangsung sebelum nanti di pemungutan suara 2024. Mungkin yang lagi hangat-hangatnya juga distribusi logistik. Gitu. Distribusi logistik menjadi fokus juga oleh beberapa pihak gitu. Jadi yang pertama perlu disampaikan kepada teman pemilih untuk memahami bahwa dalam rangka melayani pemilih dan juga peserta pemilu, ada yang namanya kalau di dalam pelayanan untuk memberikan hak suara itu ada yang namanya logistik. Logistik itu kira-kira secara garis besar ada 2. Yang pertama logistik utama dan logistik pendukung. Nah, logistik utama itu kalau bisa saya sebutkan adalah terkait dengan surat suara dan juga formulir. Nah, sedangkan logistik pendukung ini adalah logistik lain yang memang mendukung dalam rangka proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, logistik utama tadi yang saya sebutkan surat suara ini adalah sarana bagaimana pemilih mengekspresikan pilihannya. Karena di situ kemudian ada surat suara yang mencantumkan pasangan calon yang akan kita pilih, dan disitulah pemilih akan melakukan pencoblosan. Itu ekspresi dari pemilih. Sehingga kami termasuk jajaran di KPPS harus bisa dengan cermat memastikan apa yang dimaksud oleh pemilih. Dia pilihannya pasangan calon yang mana. Kemudian yang kedua, setelah jelas pilihannya suara sah untuk siapa, kita pastikan untuk diadministrasikan dengan formulir tadi. Jadi ada logistik surat suara dan formulir. Nah, pengadministrasian ini dipastikan sesuai dengan faktanya. Pilihannya untuk calon ini ya diadministrasikan hal yang sama. Sehingga kami pastikan bahwa seluruh penyelenggara melaksanakan tugas dengan penuh integritas, profesionalitas dan netralitas, sehingga terjaga betul keinginan masyarakat ini melalui surat suara kita administrasikan, kita sampaikan ke proses setelah itu direkapitulasi di kecamatan, di kabupaten kota, untuk pilgub mungkin sampai ke provinsi. Kita jaga betul itu dari logistik tadi ya. Kalau sebenarnya kalau disampaikan sesimpel itu untuk disampaikan bahwa logistik ini untuk memastikan pelayanan kami pada pemilih, untuk memastikan pilihannya untuk siapa, dan suara akan terjaga sampai ke penetapan calon terpilih. Meskipun secara rincian itu sangat banyak dan mungkin sangat kompleks. Sebetulnya ya, ini kan kita sampaikan itu yang paling simpel kira-kira begitu ya. Jadi itu kita juga mohon untuk dapat disupport oleh pemilih. Terutama satu hal yang perlu kami sampaikan adalah dari data yang kami dapatkan, ternyata di pemilu legislatif dan pilpres, bahkan pilpres yang paslonnya hanya 3,
itu masih tinggi sekali surat suara yang tidak sah. Tidak sah. Nah, oleh karena itu saya berharap teman pemilih ini sudah datang ke TPS, sudah menggunakan hak pilih, diharapkan pilihannya tepat. Artinya tidak kemudian KPPS begitu melihat surat suara, loh kok rusak, loh kok tidak sah, misalnya begitu. Karena ini sesuatu yang mubazir. Nah, manfaatkanlah dengan baik, karena ini menjadi bagian yang kita sudah merencanakan, mengadakan, membiayai. Mudah-mudahan ini juga dimanfaatkan dengan baik, memilih calon yang memang menjadi keinginan teman pemilih dengan tepat dan benar. Kira-kira begitu. Terkait dengan logistik yang sudah terdistribusi, saat ini sudah terdistribusi ya Pak di ya, jadi, 35 kabupaten kota? Menurut laporan dari Divisi Logistik bahwa per tanggal 24 ya, untuk seluruh kotak suara telah sampai di kecamatan. Nah, kemudian memang baru sekitar 8% yang sampai ke desa kelurahan, dan insya Allah hari ini dipastikan seluruhnya sudah sampai ke desa kelurahan. Nah, ini yang perlu kita memang mitigasi kemarin, karena situasinya di beberapa wilayah ada curah hujan yang cukup tinggi. Betul. Ini untuk menjawab beberapa, kemarin juga ada teman-teman yang bertanya apa yang dilakukan oleh KPU untuk menyikapi ini. Yang pertama tentu kami pastikan bahwa logistik itu harus tepat waktu, tepat sasaran, dan juga tepat pengiriman itu tadi, tepat jenis dan lain sebagainya. Tetapi juga kita pastikan aman. Nah, pengamanannya adalah bagaimana logistik itu dimasukkan ke kotak. Sebelum dimasukkan kotak ada plastik pelindung, kemudian kotaknya kita segel, kita kasih kita kunci, kita segel, kemudian dibungkus lagi dengan plastik lagi. Dengan plastik. Dan kemudian untuk beberapa wilayah dipastikan aman ketika perjalanan, ketika cuacanya misalnya tidak mendukung, hujan lah atau apa. Kita sarankan untuk menggunakan mobil yang terlindung atau box. Atau kalau dalam hal memang ada keterbatasan, tentu dipastikan perlindungan terhadap pengiriman itu semaksimal mungkin, supaya ini sampai di TPS atau diterima oleh KPPS tidak rusak dalam kondisi utuh dan siap untuk digunakan. Gitu kira-kira. Ada kesulitan nggak sih Pak untuk daerah-daerah di Jawa Tengah ini kan secara geografis beraneka ragam nih Bapak? Ada strategi yang kita laksanakan dalam rangka distribusi logistik, dan strategi itu berdasarkan feedback dari penyelenggara kami sampai ke tingkat desa kelurahan. Nah, berdasarkan mitigasi itu ada skala prioritas. Mungkin daerah yang sulit, terjauh, yang terluar kita kirim lebih awal. Nah, terus kemudian juga disesuaikan dengan cuaca. Misalnya di Karimun Jawa, misalnya di Kampung Laut Cilacap gitu ya. Terus kemudian juga dipastikan bahwa strategi itu kami sampaikan ke seluruh penyelenggara dalam hal wilayah-wilayah yang bisa jadi rawan bencana. Informasi misalnya ada di daerah Boyolali, satu desa 4 TPS itu hari ini misalnya tadi pagi dilaporkan terkena banjir begitu ya. Kita pastikan bahwa penyimpanannya harus seperti apa. Dalam hal memang tidak memungkinkan harus hari ini harus di lokasi TPS itu, kita simpan di tempat yang aman. Nah, kira-kira dengan koordinasi dengan Panwas maupun dengan pihak kepolisian begitu. Termasuk ada beberapa wilayah di Banjarnegara, daerah gunung yang jalannya sulit, termasuk tadi laporan di Tegal yang tidak bisa menggunakan kendaraan biasa, harus pakai sepeda motor atau mobil off-road. Tentu kita fasilitasi semaksimal mungkin supaya ini tidak mengganggu secara umum di tahapan penyiapan logistik di TPS, gitu kira-kira. Semangat melayani dari KPU untuk teman pemilih yang nanti akan menggunakan hak pilihnya sudah sangat maksimal tentunya ya Bapak. Bapak, kesiapan penyelenggara sendiri, badan penyelenggara di Jawa Tengah tentunya banyak sekali karena sampai di TPS, TPS-nya juga puluhan ribu, nggak hanya ribuan lagi di Jawa Tengah. Kesiapannya bagaimana Bapak? Iya, jadi pasca kita melaksanakan pelantikan secara simultan, setelah kita mendapatkan bekal untuk mekanisme pemungutan penghitungan suara di TPS,
secara berjenjang kami di provinsi mendapatkan bintek dari KPU RI, kemudian kita membintek KPU kabupaten kota, termasuk juga ada pelatihan fasilitator, karena kita kan secara berjenjang juga memfasilitasi kabupaten kota untuk menjadi fasilitator TOT, training or trainer, untuk mensupport bagaimana bintek ini mentransfer pemahaman dan pengetahuan terkait dengan pemungutan ini tetap linear, artinya tidak ada distorsi informasi. Nah, kemudian di ujungnya adalah ketika kemudian KPU Kabupaten Kota memastikan PPK dan PPS bisa membintek seluruh KPPS, karena memang ada kebijakan dari KPU RI bahwa dari 7 anggota KPPS itu harus dibintek semua. Nah, itu juga kita didukung dengan pengadaan buku panduan misalnya, dan video tutorial. Nah, ikhtiar kita ini setidak-tidaknya memberikan gambaran bahwa kita serius untuk meningkatkan kapasitas dari saudara-saudara kita yang membantu kita menjadi KPPS, begitu. Tetap secara berjenjang disiapkan untuk melayani, terutama kalau KPPS hanya bekerja di saat pemungutan dan penghitungan suara, atau sebelumnya jadi sudah ini ya, Pak? Terhitung kalau KPPS ini membantu kita juga termasuk di 2 minggu terakhir misalnya, begitu, setelah pelantikan ada simulasi, kemudian simulasi penggunaan Sirekap, dan dipastikan nanti sampai ke proses rekapitulasi di kecamatan mereka masih menjadi bagian kita. Berarti tetap mengikuti proses selama berada di tahapan untuk penghitungan suara. Kemudian untuk kesiapan, terutama untuk kesiapan pelaksanaan pemungutan suara yang nantinya menjadi puncak dari tahapan Pilgub Jateng atau Pilkada serentak 2024 ini, apa yang harus diperhatikan oleh teman pemilih di nanti 27 November itu, Bapak? Baik, jadi urutannya begini, bahwa di TPS itu hal yang paling dilakukan pertama adalah oleh KPPS bagaimana mengidentifikasi pemilih. Jadi TPS itu pemilih ya itu terdaftar, ada yang namanya DPT, daftar pemilih tetap, dan juga daftar pemilih pindahan, gitu ya. Nah, 2 hal ini dipastikan oleh KPPS sehingga pada saat awal sebelum pelaksanaan pemungutan, Ketua KPPS dan anggota akan menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Nah, kemudian diharapkan bahwa nanti ketika teman pemilih ini hadir di TPS, yang dilakukan pertama kali tentu mengidentifikasi ini yang datang terdaftar di mana, di DPT atau daftar pemilih pindahan. Nah, kemudian ketika teridentifikasi namanya sudah oke, tentu kita verifikasi. Kita verifikasi dengan menyandingkan dokumen, yaitu KTP elektronik. Ada surat pemberitahuan atau yang populer disebut mungkin surat undangan ya, sebetulnya judulnya surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih. Kita verifikasi dengan dokumen lain, yaitu KTP elektronik. Ya, kemudian kalau sudah cocok, kemudian yang bersangkutan kira-kira nanti diberikan surat suara sesuai dengan pemilihannya, kira-kira begitu. Nah, setelah itu kemudian diberikan hak untuk menggunakan hak pilih dengan cara mencoblos di surat suara yang kemudian dipastikan dimasukkan ke kotak yang sesuai. Ada pilgub, ada pilbub, pilwalkot. Kan ada dua ya, Bapak ya. Nah, yang kemudian dipastikan itu sesuai dengan tempatnya. Kemudian setelah menggunakan hak pilih itu tadi dipastikan sudah menandai dengan mencelupkan jarinya. Jadi ini kira-kira urut-urutannya seperti itu. Nah, dipastikan bahwa seluruh prosedur tata cara ini dilalui dengan baik supaya tidak sia-sia. Saya sampaikan tadi, masih ada orang yang hadir di TPS menggunakan hak pilih tetapi suaranya tidak sah karena tidak sesuai. Artinya ada bisa jadi menggunakan hak pilih tidak dicoblos dengan alat coblos, dicoret-coret bawa pulpen, atau dilubangi dengan bukan alat coblos, ada yang ditempeli sesuatu, ada dilubangi dengan rokok misalnya begitu, atau ada sobek sebagian dan lain sebagainya. Tentu ini jadi bagian untuk kita sebarluaskan bahwa suara sah. Jadi kalau ceritanya kemarin suaramu sangat berarti begitu ya. Ya, kita tambah ini suara sahmu sangat berarti.
Kira-kira begitu Betul, ya. betul. Iya, jadi Suara sahmu. suara sahmu itu sangat berarti untuk menentukan 5 tahun ke depan. Termasuk menjaga surat suara Suaranya utuh. iya utuh Itu begitu anu, ya. memastikan Termasuk juga. ada beberapa hal yang tidak diperkenankan, yaitu salah satunya bahwa pada saat memberikan suara itu termasuk ada edaran dari Bawaslu tidak diperkenankan mendokumentasikan dengan membawa kamera dan handphone begitu ya. Betul. Ini disadari karena ini ada kebijakan yang dituangkan dalam regulasi, tentu mohon untuk dipatuhi. Dititipkan sebentar ke petugas KPPS, nanti setelah itu Iya, kebanyakan itu Gen Z, Iya. teman-teman pemilih yang masih Iya. suka-suka selfie, yang Iya, hobinya mungkin foto-foto itu. foto-foto ya. Tapi kan salah satu bentuk kebanggaan ikut Betul. Iya. partisipasi di Sebetulnya tidak ada pilkada. problem ya kan, Iya, kalau Pak. selfie-nya itu kira-kira ya tidak. Kemudian yang kita antisipasi kemudian kan memfoto surat suara atau memfoto pilihannya, yang kemudian ini aspek dari kerahasiaannya menjadi tidak ada. Dan juga bisa menjadi problem tersendiri. Jadi tetap selfie-nya boleh lah, kira-kira begitu nanti. Kalau pas nyoblos difoto Betul. oleh petugas atau apa, tidak ada persoalan. Tetapi memang bahwa ini menjadi bagian supaya aspek kerahasiaannya atau aspek-aspek kepentingan yang lain itu tidak kemudian menjadi bagian yang bukan terus kita tidak boleh bawa HP boleh saja, tapi ketika menggunakan hak pilih tidak diperkenankan mendokumentasikan. Nah, caranya ya apa? Ya titipkan dulu. Nanti kalau minta difoto pada saat setelah menunjukkan jadi seterusnya, saya rasa ini juga bagian Tetap dari boleh. ekspresi Iya. kegembiraan dalam pesta demokrasi. Betul sekali. Gitu. Atau kalau enggak, ini aja mending teman pemilih ikut lomba foto pada saat di TPS KPU Jateng sedang mengadakan lomba itu. Nah, bagus, itu nanti ya. bisa partisipasi di sana. Silahkan nanti mengikuti, dibaca aja deh di media sosial, sudah di-share oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, dan jangan lupa ikuti. Ada hadiahnya nggak, Mbak? Tentu ada. Oh iya, siap. Dari Bapak nanti ada hadiah dari KPU Jateng ya Pak. Ada hadiah yang sangat menarik, dan nanti tentunya teman pemilih akan lebih semangat untuk mengikuti lomba foto itu. Bapak, untuk setelah pemungutan suara tentunya ada tahapan lanjutan selanjutnya. Apa yang perlu diketahui oleh teman pemilih pasca pemungutan suara di TPS? Yang pertama harus difahami bahwa KPU menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan juga akuntabilitas serta transparansi. Dalam konteks setelah pemungutan dan penghitungan suara, tadi saya sampaikan bagaimana kita menjaga pengadministrasian pilihan teman-teman pemilih. Konsistensi untuk memastikan bahwa tidak ada suara yang hilang, tidak ada suara yang bergeser, tidak ada suara yang tidak semestinya diabaikan. Semua kita hitung. Kalau dari TPS itu ada suara untuk A, kita jaga terus sampai ke penetapan. Nah, apa yang kami lakukan? Yang pertama tentu kami berkomitmen di KPPS sebagai garda terdepan untuk cermat dan teliti. Nah, memang bisa jadi ada beberapa hal potensi kekeliruan. Ada mekanisme. Umpamanya KPPS mengadministrasikan ada keliru. Bagaimana tahunya keliru? Kami mempublikasikan foto C hasil. C hasil itu adalah dokumen pertama pada saat penghitungan suara di TPS. Ya, kemudian orang bisa mengakses, saksi bisa mengakses, pemantau juga, dan juga kita akan me-upload itu di Sirekap. Nah, ini adalah alat kontrol yang pertama. Kemudian setelah itu, saat masing-masing saksi mendapatkan salinan, kemudian saksi dari paslon juga kita undang untuk melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Oh, berjenjang. Ya, berjenjang. Jadi semua TPS dalam satu desa kita hitung pilihannya untuk siapa, pemilihnya berapa, yang tidak sah berapa, yang sah berapa, dan seterusnya. Kita pastikan itu akan utuh terus. Tentu dengan bantuan masyarakat dan juga mengakses informasi yang ditampilkan di Sirekap. Nah, kemudian
ada pengadministrasian ini yang juga sama dihadiri oleh pengawas, pemantau, dan juga masyarakat umum. Sehingga ketika kemudian ini kita administrasikan dengan baik, semua orang akan bisa mengontrolnya melalui media-media tadi. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian secara berjenjang sampai kalau pilgub sampai ke provinsi, pilbub dan wali kota sampai di kabupaten kota. Nah, kami berkomitmen menjaga semuanya dan teman pemilih pun bisa berkontribusi di situ. Bagaimana memastikan bahwa apa yang kami laksanakan oleh KPPS, PPS dan PPK, KPU kabupaten kota dan KPU provinsi telah sesuai. Jadi tidak ada yang namanya tidak paham alur bisnis proses. Kemudian berita hoax yang merajai media sosial. Nah, jadi ada mekanisme-mekanisme bagaimana kami transparan melalui keterbukaan informasi Sirekap, kemudian juga bahwa prosesnya semua juga kita mengundang para pihak, dan juga kita menyampaikan kepada masyarakat tahapan-tahapan itu. Kira-kira begitu. Yang tadi disampaikan Bapak ada Sirekap berarti bentuk IT yang digunakan oleh KPU begitu? Jadi memang kalau Sirekap Pilkada ini sedikit berbeda dengan pemilu ya. Sirekap Pilkada ini bagaimana kemudian KPPS mendokumentasikan C hasil atau formulir pertama yang ada di KPPS, kemudian KPPS akan menyalin C hasil itu ke dalam formulir yang lebih kecil. Jadi C hasil ini yang besar ukuran plano disalin ke ukuran A4 yang kemudian ketika ini sudah cocok ditandatangani oleh saksi, dalam hal ini disaksikan oleh pemantau dan pengawas, kemudian diserahkan kepada saksi dan diumumkan. Juga diumumkan. Jadi masyarakat bisa melihat moto C hasil yang plano boleh, yang diumumkan di foto lagi boleh, untuk memastikan pengawalan bahwa dokumen ini tidak akan ada manipulasi dan perubahan secara berjenjang. Nah, kemudian kalau Sirekap sendiri ini kan dokumen awal itu difoto, dimasukkan di dalam Sirekap untuk kepentingan alat bantu dalam rangka rekap. Nanti kan ada rekap di kecamatan ya. Di kecamatan, kemudian kita akan buka. Oh ya, di kotaknya kita buka. Dibuka itu C planonya, C hasilnya. Cocok nggak sama fotonya? Cocok nggak sama yang punya saksi? Cocok nggak sama yang punya Bawaslu? Sehingga ini saling mengontrol. Sehingga memang untuk dipahami bahwa karena ini terbuka, tentu masyarakat teman pemilih ini bisa memahami bisnis proses, sehingga tidak ada kemudian seolah-olah KPU bisa melakukan apapun tanpa orang lain tahu. Ya, kita sampaikan bahwa ini mekanismenya. Nah, kira-kira begitu untuk pemahaman teman-teman pemilih. Dan nggak ada ini Bapak peluang untuk kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara terutama ya Pak. Iya, jadi yang namanya kecurangan itu karena kita lihat tuh berapa orang sih yang di TPS, sekian banyak orang begitu ya. Jadi kita membuat sistem mempersempit ruang gerak niat jahat atau niat yang tidak baik. Nah, tentu kembali ke person, tetapi ini sebegitu banyak orang, kita berharap tidak semuanya kemudian ada niatan yang sama lah kira-kira begitu. Tapi kalau contoh itu terjadi umpamanya, itu ada alat kontrol lain dari masyarakat. Karena kalau C hasil salinan itu tidak diumumkan, ini juga pelanggaran. Artinya dipastikan bahwa di desa kelurahan ini hasil di masing-masing TPS itu dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengakses, mengawalnya dengan baik. Kira-kira begitu. Sekali. Untuk karena masih banyak nih Pak teman pemilih yang agak sanksi dengan penyelenggara karena katanya potensi kecurangan ada di titik menduga gitu aja sih Pak sebenarnya mungkin ya Pak ya. Ya, jadi memang semua buatan manusia ya. Kembali ke manusia. Tetapi ketika kemudian saya justru apresiasi kalau ada curiga, itu artinya sayang. Artinya ada perhatian. Perhatian kan kira-kira begitu. Perhatian terhadap proses apa yang terjadi di dalam penyelenggaraan pilkada. Sehingga ini menimbulkan semangat untuk memastikan.
Jadi jangan sampai kemudian hanya curiga saja tapi tidak melakukan upaya. Umpamanya meng-cross check. Coba deh teman-teman pemilih untuk peduli bagaimana setelah proses penghitungan suara itu di TPS-nya itu dipastikan angkanya berapa, juga kemudian dilakukan rekap di kecamatan untuk menghitung seluruh TPS di dalam satu desa, dipastikan tidak berubah. Itu juga bentuk kepedulian. Bahkan dalam pandangan saya, tanpa kita harus capek ke ke rekap kecamatan juga bisa kita pantau hasilnya. Oh di TPS saya ajak, tetap, dan seterusnya. Kalau ada yang tidak tepat, tentu ada mekanisme pembetulan. Pembetulan itu di jenjang yang di atasnya. Umpamanya kalau ada yang keliru tuh nulisnya 3 tambah 4 kok hasilnya 9 misalnya. Sebetulnya secara sistem itu ya menjadi tidak valid ya, tetapi itu jadi bagian yang kalau ada kekeliruan di penulisan yang ada di KPPS, kita pastikan ini terkontrol di atasnya. Pada saat rekap untuk di kecamatan untuk menghitung seluruh TPS di satu desa. Nah, itu bisa dikoreksi. Gitu ya. Kira-kira seperti itu secara berjenjang. Karena kalau ini untuk teman pemilih, pemahaman teman pemilih, kalau merubah hasil saja misalnya, kan harus sama ini antara surat suara yang digunakan dengan suara sahnya, dengan tidak sahnya harus klop. Jadi kalau hanya dirubah satu, harus ada banyak hal lain yang harus disesuaikan. Artinya ada potensi-potensi yang memang kita sudah persiapkan dalam hal nanti niatan itu tidak bisa dieksekusi lah, kira-kira begitu ketika ada niatan untuk merubah hasil. Saya rasa memang 1001 cara bisa disampaikan ketika menyebarkan berita hoax. Tetapi masyarakat teman pemilih terutama saya berharap punya bekal yang cukup, paham betul bisnis proses pengelolaan bagaimana pemungutan penghitungan suara dan rekap di KPU. Sepertinya rumit. Sepertinya rumit gitu. Untuk teman pemilih mungkin karena teman pemilih langsung hasilnya ada, hasil aja gitu. Ya kalau menurut Bapak pribadi, Bapak sudah berpengalaman menjadi penyelenggara pemilu dan pilkada, tentunya bukan kali ini saja. Menurut Bapak gimana Pak prosesnya ini? Apakah lebih sulit dari pilkada-pilkada sebelumnya? Sebetulnya semakin kesini kita terbantu oleh perkembangan ilmu pengetahuan teknologi ya. Jadi itu. Tetapi satu hal memang kalau kita jujur menyampaikan bahwa ketika kita tidak siap untuk menerima perubahan terhadap sistem untuk lebih baik, tentu ilmunya adalah ilmu curiga. Iya, jadi kadang-kadang lah itu kan bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Tentu harus punya pemahaman terhadap bisnis proses tadi saya sampaikan. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingat bahwa proses pemungutan penghitungan suara dan rekapitulasi itu dilaksanakan secara manual berjenjang. Betul. Artinya yang namanya manual, problematika keliru dimungkinkan. Nah, sementara menurut regulasi bahwa ada IT, ilmu pengetahuan IT itu menjadi alat bantu. Sehingga kita pastikan dikawal. Ketika ada kekeliruan, tentu dikoreksi di atasnya. Dan ada mekanisme saluran-saluran untuk menyampaikan itu. Dan juga kita tidak menafikan ada pengawas pemilu, ada pemantau, dan juga kita tetap memonitor itu di kabupaten kota, di PPK, PPS menerima masukan. Nah, itu yang menjadi bagian bagaimana kita harus memahami saluran-saluran ini diciptakan untuk mempermudah, bukan memperumit. Prinsipnya pastikan ekspresi masyarakat melalui surat suara kami pastikan akan kami kawal sampai ke penetapan hasil. Kira-kira begitu. Jadi nggak hanya cukup datang ke TPS saja, habis nyoblos selesai. Tapi sepertinya tetap butuh perhatian dari teman pemilih untuk sampai akhir ini ya Pak. Siap. Bapak, untuk teman pemilih di 27 November 2024, apa harapan Bapak? Harapan saya tentu pertama secara administratif dipastikan sudah mendapatkan surat pemberitahuan untuk menggunakan hak pilih di TPS. Tentu kemudian dipastikan TPS-nya di mana, alamat TPS-nya di jalan apa. Yang kedua tentu pastikan juga disiapkan kartu tanda penduduk elektronik. Dipastikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
yaitu pukul 7 sampai pukul 13 hari Rabu 27 November 2024. Yang terakhir tentu memastikan pilihannya benar, dan ini dipastikan juga diikuti perkembangan dari proses penghitungan sampai rekap. Nah, memastikan kami juga bekerja profesional, teman-teman pemilih juga peduli terhadap prosesnya sampai nanti kami tetapkan pasangan calon terpilih. Kira-kira begitu. Dan tentunya pasti harapan terbesar kita adalah hadir ke TPS tanggal 27 November 2024 untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub Jateng 2024 dan untuk memilih bupati atau wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Ya, keduanya tentunya harapannya semua berjalan lancar. KPU Provinsi Jawa Tengah juga bisa menyelenggarakan Pilgub dengan baik dengan tagline-nya yang luwih becik, luwih nyenengke. Betul sekali. Bapak terima kasih sekali. Terima kasih sudah hadir di sama-sama Mbak Nunung. Podcast KPU Jateng. Terima kasih, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesabaran, kekuatan dan kemudahan atas tugas-tugas kita menyelenggarakan Pilkada serentak 2024. Amin. Terima kasih teman pemilih. Iya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami tunggu kehadiran Bapak kembali untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan penyelenggaraan tahapan Pilgub Jateng 2024. Salam sehat selalu. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Handi Tri Ujiono, untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan tahapan Pilgub Jateng 2024. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah dan ikuti terus perkembangan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2024 tentunya melalui channel terpercaya untuk Pilgub Jateng 2024. Jumpa lagi dengan saya Nunung di episode selanjutnya.